Amin atas pujian yang penuh anugerah, penuh anugerah. Mari kita mengakui iman kita, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Jadi saya menemukan salam dari buku. Itu salamnya berbunyi, saya senang sekali bertemu dengan saudara karena ketemu pada akhirnya. Pada akhirnya saya bertemu engkau, maka saya senang sekali. Begitu salamnya dari buku itu. Ada buku yang berjudul Percakapan Tanpa Rasa Takut, dan ada salam unik yang seperti ini. Jadi saya mau memakai ini untuk saudara juga. Jadi mari kita jangan wajahnya jangan berkerut, tapi mari kita senang bertemu dengan satu dengan yang lain. Penuh dengan sukacita, mari kita memakai salam ini. Firman hari ini berjudul Kehidupan yang Harum. Kita sedang membaca firman di 1 Petrus setiap hari Minggu. Dan kalau kita melihat firman itu menunjukkan bagaimana identitas kita secara rohani selama kita hidup di bumi ini. Aku ini siapa? Aku manusia seperti apa? Untuk apa aku hidup? Jadi identitas rohani kita itu apa? Itu yang menjelaskan tentang itu dari berbagai pandangan. Dan minggu lalu juga saya sudah memberi firman-Nya bahwa kita harus hidup dengan dua identitas secara rohani. Kita adalah rakyat, makhluk yang dipilih oleh Tuhan, tetapi juga kita adalah seorang pengembara. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, tapi Sang Pencipta, Yesus, Tuhan Allah yang memilih kita sebelum dunia ini diciptakan. Kita adalah pilihannya Tuhan Allah. Itulah identitas kita. Bukan karena kita hebat atau karena kita kurang, bukan karena kita banyak dosa atau kekurangan dosa. Tuhan Allah yang memilih sebagai anaknya. Itulah identitas kita. Tapi juga kita adalah seorang pengembara. Jadi pengembara ini kenapa? Jadi kita adalah menjalani hidup ini karena Tuhan Bapa kita yang mengetahui semuanya. Maka kita hanya taat kepada Tuhan Allah supaya kita diurapi dengan darah Yesus Kristus. Jadi kita menerima anugerah yang sangat menakjubkan yang tidak bisa dimengerti dengan logika manusia, dengan pelayanan Tuhan Allah Tritunggal. Jadi kita beribadah dan memuji Tuhan Allah dan menyampaikan Allah ini kepada orang lain. Jadi identitas ini yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita telah dipanggil untuk hidup sebagai ahli waris Allah yang menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak tercemar, dan juga tidak akan hilang. Tetapi satu sisi kita adalah seorang pengembara, di mana kita selalu menjalani hidup ini untuk pulang ke
asal-usul kita. Jadi kita hanya sementara hidup di bumi ini dan akan meninggalkan tempat ini. Kita tidak hidup 1000 tahun atau 10.000 tahun. Paling panjang itu 120 tahun. Itu maksimal. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan manusia supaya hidup kekal. Tapi kalau kita membaca Alkitab kan kita bisa melihat Ishak, Abraham, mereka hidupnya sampai 100 tahun, 800 tahun. Tapi setelah insiden air bah pada zamannya Nuh, di sana Tuhan memberi batas hidupnya. Dan di sana Tuhan sakit hati melihat semua manusia yang berdosa sehingga hanya meninggalkan keluarganya Nuh dan membunuh semuanya. Dan Tuhan yang menentukan maksimal hidupnya kalau manusia 120 tahun. Katanya orang paling tua di dunia ini itu 116 tahun dan dia tinggal di Eropa katanya. Dan sejak awal pencatatan demografi manusia, orang tertua di dunia adalah seorang wanita asal Prancis yang berusia 122 tahun. Itu dalam sejarahnya. Kalau kita melihat Jepang, katanya orang yang usianya lebih dari 100 tahun itu lebih dari sebanyak 100.000 orang. Dan di sana yang paling tertua adalah 116 tahun. Dan kalau di Korea, orang yang paling panjang umurnya 109 tahun. Jadi kalau kita melihat data ini, ya maksimal kalau kita hidup panjang, ya maksimal 120 tahun. Tapi banyak sekali orang yang hidup seolah-olah mereka hidup selama-lamanya. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk mati. Jadi besok pun tidak masalah. Jadi kita harus memiliki identitas sebagai seorang pengembara. Kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 10, Abraham yang menjadi nenek moyang iman kita, ia mengatakan bahwa sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi dia selalu hidup memandang dan menantikan kota yang dibangun oleh Allah. Kalau kita memiliki kesadaran sebagai seorang pengembara, kita jadinya tidak terlalu obsesi sama hal-hal duniawi. Jadi sudut pandang kita pasti berbeda dengan sudut pandang orang yang tidak Kristen. Beda dengan orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya sering hidup seolah-olah mereka akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Karena itu tujuan hidup mereka menjadi bagaimana caranya mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan mendapatkan kepopularitas dan mendapatkan kursi kekuasaan. Jadi mereka pakai cara apapun supaya menjadi kaya, terkenal, dan juga memiliki otoritas. Jadi akibatnya bagaimana? Semuanya hidup seperti Menara Babel. Nantinya akan hancur. Semuanya akan hancur. Apalagi orang-orang yang memiliki otoritas di negara Korea Selatan ini. Mereka semua sama aja, sampai kita sakit melihatnya.
kita yang telah disamakan oleh Tuhan dan memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa, kita harus memiliki level yang berbeda dengan mereka. Bagaimana judul firman hari ini? Kehidupan yang harum. Kita harus memiliki kehidupan yang harum. Bukannya kehidupan yang bau, tapi harum. Hidup yang melekat pada hal-hal duniawi yang hanya bersifat pendahuluan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita travel bersama dengan orang, kita bisa melihat bagaimana hatinya dia karena semuanya kebongkar pada saat kita travel bersama-sama. Ada orang yang sensitif soal uang. Pada saat kita membicarakan uang, mukanya langsung berubah menjadi ketakutan atau menjadi diam. Sedangkan orang yang hidup berfokus kepada Tuhan, dia tidak ada baunya yang obsesi pada materi duniawi. Kalau kita melihat 2 Korintus 2 ayat 15, di sana dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi, kita adalah bau yang harum dari Kristus terhadap siapa saja. Itulah identitas kita. Sampai orang berpikir, oh, orang yang percaya Yesus beda ya. Jadi kita harus membawa identitas pengembara ini dan menabur biji firman, biji hidup, biji Injil. Jadi bukannya kita hitung-hitungan pada saat kita bertemu dengan orang, tetapi menaburkan biji hidupnya. Itulah kehidupan yang memancarkan bau yang harum Kristus. Dan kalau kita melihat firman hari ini, Rasul Petrus, dia mengalami kesusahan yang tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan kita alami pada saat ini. Dan dia memberi firman penghiburan kepada jemaat yang sedang dianiayai. Mereka lagi di tengah kondisi penderitaan. Tapi dikatakan kalian adalah bau yang harum dari Kristus. Jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana hidup sebagai orang Kristus. Walaupun kita hidup di dalam kondisi yang sangat susah sampai bahaya terhadap nyawa kita. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi keluarga Yewon yang tetap memancarkan bau yang harum tentang Kristus. Subjudul pertama adalah kehidupan yang kudus. Mari kita baca ayat 13-15. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Petrus membandingkan bagaimana kondisinya sebelum percaya Yesus sama sebelum percaya Kristus dan setelah percaya Kristus. Dan itu yang membedakannya adalah kehidupan yang kudus. Anak Tuhan yang diselamatkan harus hidup secara kudus. Orang-orang yang tidak percaya di dunia ini sering menyebut hidup bermoral. Hidup bermoral tinggi.
itu adalah hidup yang kudus, kata mereka. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa makna hidup kudus itu berbeda. Kata kudus ini di dalam bahasa Ibrani adalah kadosh. Dan dalam bahasa Yunani adalah hagios, yang berarti dipisahkan atau dibedakan. Jadi kita telah dipisahkan dari dunia dan dibedakan dengan dunia. Jadi memang kita hidup di dunia yang dimana banyak orang-orang yang tidak percaya juga. Tetapi kita tetap dibedakan dari orang-orang itu. Kamu adalah orang yang telah dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya. Itulah kudus. Dan tujuan dari hidup yang kudus adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Seperti firman ayat 16, kudus ini adalah sifat asli Tuhan Allah. Maka manusia yang memang diciptakan sesuai dengan gambar Allah memiliki sifat yang ini juga. Karena Tuhan Allah kudus yang menciptakan kita, maka sifat asli kita pun sebenarnya kita memiliki sifat kudus. Tetapi setelah Adam ditipu oleh setan dan berdosa di hadapan Tuhan di kitab Kejadian pasal 3, manusia kehilangan sifat asli yang dapat dari Tuhan Allah. Ya memang itu sangat menyedihkan. Jadi semua keturunannya Adam, yaitu semua umat manusia, telah lahir dengan kondisi ini, seperti Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang adalah orang berdosa. 100%. Tidak ada 90%, 80%, atau 70%. Kita semuanya menjadi rusak secara total. Aku lebih baik daripada kamu. Kan kamu pernah kamu dipenjarakan. Aku nggak pernah dipenjarakan. Kan kamu suka nipu, aku nggak. Jadi apalagi kalau kita menginjil di tempat kampung dan kita mengatakan kita adalah orang berdosa, kakek-kakek pun tidak mau terima, saya tidak berdosa. Ya memang tidak berdosa dengan standar dunia, tapi standar rohani kita semua adalah orang berdosa. Walaupun kita terus berargumen bahwa saya tidak berdosa, tetapi status rohani kita tidak akan berubah. Karena kita adalah keturunan Adam. Karena semua orang berbuat dosa. Apalagi kita walaupun berusaha untuk hidup kudus dengan kemampuan manusia itu tidak bisa. Jadi mengapa Tuhan memberi hukum Taurat ini kepada kita? Karena kita tidak akan bisa menuruti semua hukum Taurat. Sehingga Tuhan Allah yang menginginkan Kristus supaya bisa melengkapi kita, menyempurnakan kita. Jadi hidup kudus ini sendiri sudah salah karena tidak bisa. Jadi keselamatan dulu kita harus peroleh supaya kehidupannya menjadi kudus. Jadi kehidupan yang kudus adalah percaya Yesus Kristus dan hidup baru dan menjadi anak Tuhan. Itulah titik mulainya menjalani kehidupan yang kudus. Kalau kita melihat ayat 13, Petrus mengatakan, anak Tuhan yang diselamatkan, ia harus mempersiapkan akal budi kita. Itu artinya kita harus hidup selalu secara
terbangun atau sadar secara rohani. Kan kita hidup mengikuti kemauan kita sebagai manusia. Kapan kita benar-benar berdoa? Kapan kita benar-benar beribadah di hadapan Tuhan? Apalagi kita harus menjalani hidup kita yang begitu sibuk di dunia ini dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kan hari Minggu baru ke gereja. Jadi itulah tugasnya gereja, membuat para jemaat supaya jemaatnya tetap terbangun. Maka dari itu kita beribadah pada hari Rabu dan hari Jumat supaya kita terus beribadah. Jadi kita juga melatih orang-orang supaya semuanya dapat dilatih sebagai murid. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa kok gereja Yewon banyak sekali pelatihannya. Ya, supaya jemaatnya selalu sadar, selalu terbangun secara rohani. Jadi bagi yang memiliki jabatan di gereja ini, ya mereka mereka banyak tugas, harus berdoa untuk tim-timnya mereka, harus mempersiapkan doa dan harus siap-siap beribadah. Itulah kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara rohani. Jadi mungkin saudara yang selama ini merasa beban, kenapa saya yang harus bertugas melayani di gereja? Jangan berpikir seperti itu, karena itulah malah kesempatannya untuk bisa lebih bertumbuh secara rohani. Jadi Petrus sendiri yang sudah mengalaminya dan mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan sampai Yesus terharu mendengar pengakuannya Petrus. Dan Yesus memberkati Petrusnya. Tapi setelah pengakuan itu dan setelah dipuji oleh Yesus, langsung Petrus itu jatuh lagi. Jadi Yesus berfirman bahwa nanti aku akan menanggung salibnya dan akan mati di atas kayu salib. Dan Petrus langsung mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa kata Yesus? Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita harus memikirkan tentang pekerjaan Tuhan Allah, tidak boleh lebih memikirkan pekerjaan manusia. Jadi kalau saudara tidak terbangun secara rohani, saudara akan menjadi batu sandungannya. Jadi ada satu orang yang terus mengatakan hal-hal negatif. Gara-gara dia tidak bisa membawa suasananya secara rohani. Padahal kita harus membawa pergerakan doa, pergerakan pelayanan, pergerakan firman, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kan itu menghabiskan uang dan juga waktu. Kan kita sibuk sekali. Kenapa membuat kita lebih sibuk seperti ini? Jadi saya berharap saudara terbangun secara rohani. Apa alasannya kita harus terbangun secara rohani? Karena melalui kita,
pintu penginjilan akan terbuka. Jadi saya juga baru tahu ternyata ada anak-anak kuliah yang akan pergi ke Taiwan untuk melakukan misi. Katanya mereka akan mendapatkan magangnya sebagai calon misionaris. Dan saya lihat katanya ada 80 orang yang pergi ke misi pada hari raya Imlek di sini di Korea. Itu kan hari raya yang sangat penting. Saya juga pada libur hari Imlek ini pergi ke Palawan untuk misi. Untuk apa kita pergi? Hanya memberitakan Yesus Kristus. Pada waktu yang begitu penting hari Imlek ini. Dan untuk muda-mudi, mereka juga mau keliling daerah di Korea dan mau menginjil di sana. Mau menginjil di dalam negeri. Menyampaikan Injil. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan bahwa kita jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri, yang mengejar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi jangan kita membatasi gereja dengan keinginan kita. Ada orang jadi ada orang yang menerima gajinya dan dia misa-misain gajinya supaya dia memiliki budgetnya untuk dirinya sendiri, tapi dia melihat anggaran gereja yang begitu besar yang membuat gajinya dia sangat kecil, sehingga dia sendiri sangat tersinggung melayani sebagai semacam bendahara. Jadi waktu itu saya mendengarkan sarannya bahwa kita ikuti aja ombaknya. Kalau ombaknya lagi naik, ya kita ikut naik. Kalau ombaknya lagi turun, ya kita ikut turun aja. Nggak usah kita membuat batasnya dan berusaha untuk mengontrol ombak. Kan Roh Kudus yang bekerja. Kalau saudara berperan di gereja dan mendapatkan jabatan di gereja, janganlah hidup menurut keangkuhan hidupnya saudara, tetapi ikutlah caranya Tuhan. Kan selama ini kita hidup untuk hal-hal yang pendahuluan, yang bersifat sementara, yang nantinya akan hilang. Jadi sekarang kita sudah percaya Yesus dan hidup baru, maka dari itu kita harus hidup fokus pada intisarinya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada seorang Tiongkok yang bernama Lin Yutang yang dikenal dunia melalui kumpulan esainya berjudul Penemuan Kehidupan. Dia sebenarnya lahir sebagai
anak seorang pendeta. Tetapi sejak kecil dia menolak ajaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia adalah seorang filsafat. Dan dia berusaha menemukan jalan keselamatan dengan menyelami filsafat timur dan juga barat sebagai seorang profesor dan juga seorang filsuf. Dan dia mencari di dalam dunia ini. Tetapi dia merasa hatinya tetap gelap dan kosong. Dan satu hari karena ajakan istrinya, dia menghadiri kebaktian dan mendengarkan khotbah. Dan pada saat itu Roh Kudus bekerja dan dia menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya pengharapan sejati bagi dunia. Jadi firman yang disampaikan tampaknya biasa saja, tapi Roh Kudus yang menyentuh hatinya sehingga ia mengerti bahwa Yesus disalibkan karena dosanya dia. Di sanalah ia menemukan pengharapan yang hidup. Setelah menyadari kebenaran ini, Lin Yun Tang berkata dan mengakui imannya. Ini kalimat yang sangat terkenal, yang berbunyi, matahari telah terbit, kini padamkanlah lilin. Dia yang begitu sombong, tapi dia sekarang menyadari dosanya dan berlutut di hadapan Yesus. Maka ia dapat mengakui bahwa matahari telah terbit. Sekarang padamkanlah lilin. Emang matahari bisa dibandingkan dengan lilin? Ya, tidak bisa. Jadi semua hal yang ada di dunia ini seperti lilin. Lilin di depan matahari itu tidak bernilai. Matahari telah terbit. Sekarang padamkanlah lilin. Jadi saya berharap saudara pun memiliki pengakuan itu. Untuk apa saudara? Kenapa saudara menderita karena itu? Jadi sekarang matahari sudah terbit, jadi padamkanlah lilinnya. Dan tadinya dia itu matanya ditutupi dengan kesombongannya dia dan hal-hal yang hanya fokus kepada dunia sehingga dia memiliki kebodohan rohani, tetapi setelah dia membuka matanya, kehidupannya langsung berubah. Dia telah bebas dari ketamakan manusia yang ingin sekali diakui, tetapi dia hanya menjadi orang yang menyaksikan Yesus. Jadi cara hidupnya dia berubah 180 derajat. Jadi ini bukan kehidupan yang pendahuluan, tetapi mari kita hidup hanya fokus kepada intisarinya. Supaya kita bisa hidup sebagai saksi dari penyaliban Yesus Kristus dan juga penebusan dosa dan juga sampai kebangkitannya. Subjudul kedua adalah kehidupan yang penuh kasih. Ada juga orang yang berpikir bahwa yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia ya tidak perlu kita peduli. Emang ada hubungannya dengan manusia kan? Yang penting kita baik sama Tuhan saja. Tetapi kalau kita baik di hadapan Tuhan, pasti kita akan baik juga di hadapan manusia. Jadi kita memiliki hidup yang baik dan benar. Itulah kehidupan yang sesuai dengan Alkitab. Ada juga orang yang memiliki dua sisi yang berbeda seperti itu, sehingga mereka sampai dicemooh sama orang-orang yang tidak percaya. Jadi itu tidak masuk akal juga di dalam Alkitab. Dan apa yang terjadi kalau kita hidup dibedakan, dipisahkan dari dunia ini? Dia memiliki perubahan dalam hubungan manusia.
dia diakui dan dipuji. Sehingga dia dapat memancarkan bau yang harum dari Kristus. Jadi Petrus mendefinisikan bagaimana orang yang memancarkan cahaya Kristus itu memiliki kehidupan yang kasih juga. Jadi orang yang benar-benar percaya, ya dia akan diakui dari tempat kerjanya juga. Dia itu yang paling populer di antara teman-teman yang lain juga. Karena dia yang melayani semua. Karena dia orangnya tidak sombong dan melayani satu dengan yang lain. Makanya dia paling populer. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi ada dua buktinya dari orang yang sudah diselamatkan dan sudah menjadi anak Allah. Yang pertama, dia taat kepada kebenarannya. Dia tidak mencari alasan lain. Dan pada saat mereka taat kepada firman-Nya, kita menyebut dia sebagai orang yang percaya Yesus. Orang yang selalu taat kepada firman-Nya, maka dari itu kita beribadah, tetap beribadah. Padahal lagi hujan deras seperti hari ini. Saya sampai berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati langkahnya, setiap langkahnya jemaat yang sampai mereka menerobos hujan ini dan tetap datang ke gereja. Kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi saudara. Seorang pengikut Kristus yang sejati tidak hidup sendirian dengan sikap aku bisa sendiri. Untuk apa kita harus berargumen? Itu buktinya bahwa dia tidak mendapatkan anugerah. Salib Yesus Kristus melambangkan pemulihan hubungan vertikal kita dengan Allah dan juga pemulihan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi ada vertikal sama horizontal. Dan di dalam bacaan hari ini ada kasihnya itu ada dua kasih, tapi dalam teks itu ada memakai kata kasihnya itu. Yang pertama diterjemahkan dalam kata Yunani philos, dan yang kedua dari kata agape. Kasih philos adalah kasih persahabatan, kasih penuh keakraban di antara teman dan juga teman-teman sekerja di dalam gereja. Dan kalau kasih agape tidak langsung muncul sejak awal, karena itu kita memulai persekutuan dengan kasih yang sederhana seperti persahabatan. Lalu seiring waktu, kita belajar mengasihi dengan tulus dan semakin dalam. Seperti firman yang berkata untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh dan tanpa pura-pura. Dan kalau kita melihat 1 Tesalonika 1 ayat 3, di sana dikatakan ada usaha kasihmu. Jadi kalau kasih pasti diikuti dengan usaha. Jadi kasih itu misalnya kalau kita benar-benar mengasihi seseorang pasti ada usahanya. Jadi saya melihat ada tong sampah
Jadi saya yang bertugas untuk membuang sampah di rumah saya karena istri saya tidak kuat. Ya, itu tidak bisa kita anggap sebagai usaha. Ini hal yang kecil. Jadi di dalam gereja, kalau kita mengasihi gereja pasti diikuti dengan usaha. Siapa yang menjadi tamu di gereja ini? Semuanya adalah pemilik gereja ini. Jadi usaha yang paling berarti adalah usaha yang untuk mengasihi. Maka kita harus menginjil saudara kita, teman kita, dan keluarga kita supaya mereka percaya Yesus Kristus dan menjadi anak Allah. Usaha kasih yang paling bernilai dan juga paling indah adalah keselamatan jiwa. Jadi sampai kita mengorbankan diri dan juga kita berusaha secara tidak sengaja supaya tidak langsung kita memberi usahanya. Belakangan ini kita sering dengar tentang bunuh diri karena kesulitan hidup. Dan kadang ini disebut juga sebagai pembunuhan sosial. Katanya tahun lalu, katanya ada 1.400 orang yang telah bunuh diri tahun lalu. Dan negara Korea adalah negara yang memiliki tingkat tingkat bunuh diri yang paling tinggi dari negara-negara OECD. Kalau kita melihat Amerika, Amerika itu susah sekali hidupnya. Sehingga istrinya, suaminya, mereka itu harus bekerja dua-duanya. Apalagi mereka bayar pajak ini itu. Jadi setiap bulan mereka mempertahankan hidupnya. Kalau kita melihat Eropa juga, kalau matahari terbenam, tidak ada orang di jalan. Jadi dengan kata lain, Korea adalah negara yang sangat aman. Karena sampai jam 1-2 subuh masih terang. Dan kalau kita sakit tinggal pergi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit banyak juga kakek dan nenek. Mengapa Korea yang seperti ini tapi memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi? Padahal orang-orang multietnis, orang-orang dari biasanya dari Asia Tenggara, mereka ingin sekali datang ke gereja dan berusaha sekali untuk mendapatkan visa kerja. Tetapi kenapa orang-orang Korea malah bunuh diri? Karena ini menunjukkan masyarakat kita begitu tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Ada begitu banyak jiwa di sekitar kita yang sebenarnya bisa diselamatkan jika kita mau sedikit peduli dan memberi perhatian dan berjerih payah dalam kasih. Kalau kita membiarkan mereka begitu saja dan tidak memperhatikan dan hanya diam melihat apa yang akan terjadi pada mereka, ya mereka akan menjadi binasa secara rohani. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menyelamatkan orang-orang sekitar saudara dengan usaha kasihnya. Kesimpulannya adalah ada pendeta John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, melayani tanpa lelah selama 53 tahun dan menyebut dirinya sebagai Man of One Book, yang artinya orang dari satu buku.
Yang dimaksudnya adalah bahwa sepanjang hidupnya ia berpusat pada satu buku, yaitu Alkitab. Dan dia naik kuda berkeliling Inggris untuk memberitakan Injil dan dikatakan telah berkhotbah lebih dari 40.000 kali sepanjang hidupnya. Sampai ia dipanggil Tuhan pada usia 88 tahun, dia tidak pernah kehilangan semangat untuk memberitakan Injil. Apa yang menjadi dasar sehingga ia bisa melayani dengan begitu penuh semangat dan tanpa henti? Karena firman Allah yang memberi hidup yang kekal. Inilah akar dari akar yang membuat hidupnya terus-menerus memancarkan keharuman Kristus tanpa berubah dan tanpa berhenti. Petrus mengakuinya di ayat 24 dan 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Petrus menerangkan bahwa hanya firman Tuhan saja yang kekal. Maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan dan memancarkan harum Kristus melalui kehidupan yang penuh kasih. Jadi sekarang kita mengadakan pelatihan supaya saudara tetap berada di dalam Alkitab. Sampai ada profesornya datang ke gereja dan menceritakan tentang bagaimana visi misi untuk pelayanan misi. Jadi, kita memancarkan harum Kristus itu pada saat kita membaca firman-Nya. Jadi semua akarnya itu dari firman. Dan mari kita menjadikan firman itu sebagai akar kita dan natur kita supaya kita terus memancarkan harum Kristus kepada orang-orang. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami dapat membuka mata rohani kami supaya kami bisa mempedulikan orang-orang sekitar kami yang membutuhkan perhatian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.